Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat itu semua, berjumpa lagi dengan saya Rano Channel. Baiklah, pada video kali ini saya akan memberikan informasi atau membahas seputaran pemilihan umum tahun 2024 ya tentunya teman-teman. Namun untuk regulasinya atau pelaksanaan tahapannya dimulai dari tahun 2020 saat ini. Baik teman-teman, bagi yang baru mampir di channel saya, jangan lupa tentunya klik like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa teman-teman klik tanda lonceng untuk selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel saya. Oke ya teman-teman, pada video kali ini saya akan sedikit berbagi tentang regulasi. Di sini ya, di bahwasannya KPU RI Republik Indonesia ya, atau Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia bahwasannya telah membuat peraturan perundang-undangan, ya kan? Di sini peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 tahun 2022 tentang pembentukan dan tata kerja Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Ya teman-teman, pada video sebelum-sebelumnya saya telah membuat tentang PKPU 36 ya. Di situ tentang tugas dan wewenang dari penyelenggara Badan Ad Hoc yaitu PPK, PPS, dan KPPS. Namun di tanggal 2 November tahun 2022 ini bahwasannya KPU RI telah membuat peraturan atau membentuk peraturan yaitu PKPU nomor 8 tahun 2022. Sumber adalah di sini berita ya, untuk yang saya bacakan ini, pembentukan tata kerja Badan Ad Hoc, bahasa ya, Komisi Pemilihan Umum. Nah, bahwasannya dari PKPU nomor 8 tahun 2022 ini mencabut ya. Di sini mencabut maksudnya peraturan yang ada di peraturan sebelumnya itu akan dihilangkan atau direvisi menjadi di peraturan yang terbaru ini. Jadi bagi teman-teman yang ingin mengikuti seleksi PPK, PPS, dan KPPS tentu harus paham tentang peraturan ini. Yang pertama di sini adalah mencabut peraturan nomor 3 tahun 2015, yaitu tentunya tentang kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi ya. Untuk poin 2 peraturan Komisi Pemilihan Umum tahun nomor 12 tahun 2017 yang dicabut. Yang ketiga juga di sini nomor 13 tahun 2017. Untuk peraturan nomor 3 tahun 2018, Peraturan nomor 36 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan Komisi Umum nomor 3 ya. Jadi dari tahun 2018 itu nomor 3 dan dirubah menjadi 36 2018 untuk saat ini pada tanggal 2 November 2022 telah dicabut juga dan diterbitkan juga yaitu PKPU nomor 8 tahun 2022 tentang pembentukan dan tata kerja Badan Ad Hoc. Ya, kita langsung ke isi dari PKPU ini. Di sini saya telah mengunduh dari laman ya yang telah di-share oleh KPU bahwasanya peraturan Komisi Umum nomor 8 tahun 2022 tentang pembentukan dan tata kerja Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa di sini menimbang ya dan seterusnya, mengingat dan seterusnya ya, bahwasannya memutuskan peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang pembentukan dan tata kerja Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Ketentuan umum di sini ya. Bab 1 ya, pasal 1. Di sini adalah tentang pengertian-pengertian. Di sini tetap insya Allah masih sama ya, pemilihan umum, pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat yang memilih anggota dan perwakilan rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat ya, dan seterusnya. Pemilihan Gubernur, Komisi Pemilihan Umum ya, di sini KPU, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, dan di sini Badan Ad Hoc. Badan Ad Hoc adalah anggota yang dan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan, anggota dan sekretariat panitia pemungutan suara, kelompok penyelenggara pemungutan suara, panitia pemilihan luar negeri, kelompok penyelenggara pemungutan suara negeri, panitia pemutakhiran data pemilihan, petugas pemutahiran data pemilih dan pemilihan data luar negeri, dan petugas ketertiban tempat pemungutan suara dan penyelenggara pemilu dan pemilihan. Panitia pemilihan kecamatan selanjutnya disebut PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Kota
untuk melaksanakan pemilu dan memilih di tingkat kecamatan atau yang disebut dengan nama lain. Kalau di sini panitia pemungutan suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk penyelenggaraan pemilu dan pemilihan tingkat kelurahan desa atau yang disebut dengan kata lain. Kelompok penyelenggara pemungutan suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara. Next ya, kita ke pasal 2. Dalam penyelenggaraan pemilu Kabupaten Kota dibantu oleh Badan Ad Hoc Penyelenggara. Ya di sini ya. Dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan KPU KPU Kabupaten Provinsi dan KPU Kabupaten Kota dibantu oleh Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilihan di dalam negeri dan pemilihan yang terdiri di atas. Ini ya yang Badan Ad Hoc yang berada di naungan KPU ada 1, 2, 3, 4. Ada PPK, PPS, KPPS dan Pantardi. Penyelenggara pemilu juga di sini diikuti dengan sekretariat PPK, sekretariat PPS. Kalau untuk di TPS itu ada petugas ketertiban. Nah, di sini teman-teman bab 2 ini yang paling utama bagi teman-teman yang harus harus ketahui bahwasanya tata kerja panitia pemilihan kecamatan, karena saat ini dalam proses yaitu tahapan untuk seleksi pemilihan panitia pemilihan kecamatan ya teman-teman ya. Bagian ke-1, kedudukan panitia pemilihan kecamatan. PPK itu dibentuk untuk menyelenggarakan pemilu dan pemilihan di tingkat kecamatan atau yang disebut dengan nama lain. PPK berkedudukan di ibu kota kecamatan atau yang disebut nama lain ya, seperti itu. Pasal 4, PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten Kota paling lambat 6 bulan sebelum penyelenggaraan pemilu atau pemilihan dibubarkan paling lambat 2 bulan setelah pemungutan suara. Intinya untuk ini masih sama dengan tahun yang lalu yaitu 8 bulan masa kerja untuk PPK di sini. Dalam hal terjadi pemungutan dan atau perhitungan suara ulang, pemilu usulan atau pemilihan kelanjutan dan pemilihan susulan atau pemilihan lanjutan masa kerja PPK diperpanjang dan PPK dibubarkan paling lambat 2 bulan setelah pemungutan suara dan atau perhitungan suara. Pemilu susulan atau pemilu lanjutan. Seperti itu ya apabila ada. Nah, di sini susunan kepanitiaan pemilihan kecamatan pasal 5. Anggota PPK itu terdiri sebanyak 5 orang ya, berasal dari tokoh masyarakat yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. PPK keanggotaan itu memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30%. Ya, misalkan 5 berapa 30% ya teman-teman ya. Seperti itu. Satulah minimal. Nah, jadi bagi teman-teman silahkan nanti yang ingin ikut monggo ya. Nomor 2, susunan keanggotaan PPK terdiri atas 1 ketua merangkap anggota, 4 anggota ya di sini ya, 1 orang ketua merangkap anggota, 4 orang anggota. 2 ketua PPK sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A dipilih dari oleh anggota PPK tersebut sendiri. Nah, di sini poin ketiga, tugas, wewenang dan kewajiban panitia pemilihan kecamatan. Dalam hal penyelenggaraan pemilu, PPK bertugas melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota. Menerima dan menyampaikan daftar memilih kepada KPU Kabupaten Kota. C. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil perhitungan suara pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota di kecamatan yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil perhitungan suara di TPS dan dihadiri oleh saksi ya peserta pemilu. Poin D, melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah kerjanya. E. Melakukan sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat. F. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, perundang-undangan. Dan yang poin terakhir, untuk poin ini adalah itu melaksanakan tugas lain dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tugas bagaimana dimaksud ayat 1 dilaksanakan dengan menerima daftar pemilih tambahan dari PPS dan menyampaikan daftar pemilih tambahan kepada KPU.
menerima dan menyerahkan laporan ya seperti itu. Nah ini mungkin teman-teman nanti bisa baca sendiri ya di PKP, nanti insya Allah akan kita tampilkan di linknya untuk unduhnya di deskripsi video saya. Nah di sini ya kita ke dalam menjalankan tugas wewenang dan kewajiban PPK dalam menyelenggarakan tugas wewenang dan kewajiban. Ya ini adalah ada berapa poin. Tugas wewenang dan kewajiban dimaksud pada ayat 1 ini dijelaskan tugas wewenang kewajiban atau ketua. Nah di sini memimpin kegiatan PPK, mengawasi dan mengendalikan kegiatan PPS, menandatangani. Nah ini tugas ketua ya di sini ya. Perlu kita garis bawahi ya. Ini adalah tugas dari ketua PPK. Bila teman-teman ingin jadi ketua. Ya di sini adalah kegiatan PPK, mengawasi, mengendalikan, menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi perhitungan suara bersama paling sedikit 2 orang anggota PPK. Karena kita 5, kalau 2 orang berarti 3, karena sudah melebihi dari 50%-nya. Menyerahkan satu rangkap salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi perhitungan suara di PPK kepada 1 orang saksi peserta pemilu atau pemilih. Oke ya teman-teman, mungkin itu sedikit penjelasan bahwasanya untuk saat ini untuk PKPU nomor 8 tahun 2018 itu sudah sudah dihilangkan dan diganti menjadi menjadi PKPU nomor 8 tahun 2022. Nanti teman-teman boleh dibaca ataupun ini ya. Semua ada di sini dan tugas-tugas dari nanti kita lampirkan untuk ininya. Jadi bagi teman-teman yang ingin mendaftarkan diri sebagai PPK atau PPS dan PPK harus paham seperti itu. Ya. Demikian ya teman-teman, sedikit informasi bahwasannya ya. Nah di sini mungkin sebelum saya di sini bahwa PPS itu terdiri dari 3 orang. Nah, kita cari di sini itu di pasal tentang panitia pemungutan suara. Susunan ya PPS itu terdiri dari 3 orang anggota dan nanti akan ditambah juga 3 orang sekretariat ya teman-teman ya. Jadi di sini anggota PPS terdiri dari 13 tokoh masyarakat, keanggotaan 30% perempuan. Kewajiban nanti di sekretariatnya PPS itu juga dibantu oleh 3 sekretariat. Dan untuk KPPS itu terdiri dari di sini tadi dijelaskan bahwa untuk KPPS itu belum ada perubahan, tetap masih di sini berjumlah 7 orang. Memperhatikan keterwakilan perempuan 30% itu ya. Susunannya 1 orang ketua dan 6 orang anggota. Ketua juga merangkap anggota. Dan demikian teman-teman video dari saya, semoga bermanfaat dan tentunya semoga kita semua nanti dapat mengikuti untuk pesta demokrasi di tahun 2024 ini dengan nyaman, tentram, dan tentunya adil. Dan kita akan mendapatkan pemimpin yang bisa membawa NKRI menjadi lebih maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.